Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-temanku, kita bersilaturahmi sejenak. Saya kok tiba-tiba tertarik untuk sekedar sharing ya tentang peristiwa kursi kosong di Mata Najwa Show itu. Teman-teman nanti boleh juga untuk berpendapat agar kita mendapatkan pembelajaran yang sisinya rangkap di sana itu. Agar beberapa klaster ini, karena di dunia yang serba modern dan rapat variabel ini, nanti pertemuan antar klaster itu akan sangat ramai dan bisa jadi gaduh gitu. Nah, mumpung kita mendapat pembelajaran yang menarik, walaupun setiap hari selalu ada pembelajaran yang hebat-hebat di Indonesia di hari-hari ini ya, dari hulu sampai hilir itu memiliki sebuah kekayaan yang sangat tergantung daya pungut kita mau kemana. Edi Prayitno IG, Waalaikumsalam Mas Pri, pas banget sayang lilir tansah sehat deh. Ya Ed, kamu nanti ikut beropini tentang kursi kosong di Mata Najwa talk show yang menjadi bahan diskusi di hari-hari ini. Kita membicarakannya dari aspek diskusi agar, apalagi Edi ini wartawan ya, juga kita sebagai publik pada umumnya, agar pertemuan antar klaster yang di hari-hari ini sangat dinamik ini bisa menyajikan pertemuan-pertemuan yang bersifat bersifat kooperatif dan produktif, bukan crash, bukan clash, bukan juga slip, bukan juga misunderstanding. Sebentar, saya harus melihat teman-teman yang sudah berkumpul di ruangan ini ya. Saya nanti butuh kontribusi Anda. Saya akan membagi 3 klaster ini dari yang pertama dulu, yakni klaster dunia pop. Mata Najwa sebagai bagian dari dunia pop itu terikat kepada hukum-hukum popisme. Di sana ada rating, di sana ada viewer, di sana ada subscriber, di sana ada iklan, di sana ada entertainment, di sana ada keartisan, di sana ada look ya. Di sana ada drama, di sana ada humor, di sana ada semua variabel yang menjadi syarat kebutuhan popisme. Jadi semua show tidak terkecuali Mata Najwa, semua konten televisi, konten YouTube terikat kepada hukum popisme itu secara umum. Nah, maka sesuatu yang pop tidak bisa keluar dari hukum pop. Itu boleh disebut hukum, boleh disebut kekuatan, boleh juga disebut sebagai kutukan. Tergantung dari sisi rasa seperti apa ia akan disebut. Dalam konteks itu, ya, show apalagi seterkenal Mata Najwa itu sangat membutuhkan standar-standar yang ketat kepada hukum-hukum pop.
narasumber harus premium, jam tayang harus premium, isi tema harus premium, ya. Kemudian penonton harus premium, topik harus premium, ya. Dunia pop sangat membutuhkan itu. Sehingga soal-soal yang betapapun itu mendidik, katakanlah ini sebagai sebuah risikonya, betapapun itu penting untuk bangsa dan negara, katakanlah, kalau itu tidak memenuhi variabel-variabel hukum pop, bisa ditunda, atau bisa malah diabaikan, atau malah tidak diakomodasi sama sekali. Ini risiko popisme itu. Karenanya di abad-abad Maisenas itu, para orang-orang kaya itu merawat para ilmuwan, para seniman, para orang-orang berbakat besar untuk dilindungi dari kekejaman dunia pop yang membutuhkan banyak sekali syarat itu. Kalau tidak, ya terlempar dari hukum pop itu. Televisi tidak nanggap, radio tidak nanggap, iklan tidak nanggap, dan ya divonis sebagai barang, soal, atau figur yang tidak menjual. Jadi di dalam dunia pop itu mengenal soal-soal yang sangat stigmatis, ya ini barang yang tidak menjual, dan itu pasti disingkiri oleh hukum pop. Nah, di dalam konteks itulah kenapa show seperti Mata Najwa itu mengkuratori baik topik maupun narasumber dengan sebuah standar yang sedemikian rupa. Sehingga dalam kasus terbaru, dalam pembelajaran terbaru, yakni Dr. Terawan sebagai subjek, sebagai calon bintang di show itu, yang ternyata beliau tidak hadir lalu menimbulkan sebuah eksekusi yang unik dari seorang Najwa, yakni kursi kosong ini. Ini sebuah hukum yang lain lagi yang nanti semoga saya bisa menjelaskan secara lebih tenang, karena aspeknya banyak. Saya melihat ini sebagai aspek yang sangat multi wajah itu, dan multi interest, serta bisa saja multi bias, tapi semuanya adalah pembelajaran. Nah, jadi hukum pertama adalah menatap konten televisi itu, tidak terkecuali Mata Najwa, sebagai pihak yang mendiami hukum-hukum popisme yang terikat kepada hukum itu, sehingga membutuhkan sekian syarat yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, ia akan menjadi gundah, kurang, lalu tidak menjual, lalu tidak heboh, tidak dramatik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, tidak ratingable, tidak subscribable, dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya di hukum pop itu, subscriber, viewer, rating itu kedudukannya bukan hanya tinggi sekali, tetapi ya sudah menjadi hukum itu sendiri. Ya. Lalu kita juga harus bersikap moderat kepada hukum-hukum pop ini, bahwa pop itu boleh saja isinya hiburan, isinya sensasional, isinya trending topik, isinya aktualitas, isinya kejar tayang, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi hukum pop itu juga memiliki kontribusi-kontribusi. Ia karena cakupan coverage baik wilayah maupun people, teritorial maupun penonton, itu sedemikian luas cakupannya dan sedemikian masif skalanya, apa boleh buat, sepop-popnya dunia pop, ia memiliki kontribusi publik.
Maka soal ini juga terjadi bahkan di dalam pribadi seorang Natswa. Ya, juga yang lain-lain. Kebetulan ini memakai Natswa sebagai sebuah studi pembelajaran. Jadi di dalam seorang Natswa itu pasti ada jiwa keartisan, ada bakat keartisan, ada look, ada entertainment looking, ya jelas itu. Jadi kamera itu butuh persenyawaan kepada wajah-wajah yang disuting, dan Natswa pasti sudah sangat verifikatif di soal itu. Tetapi sekali lagi hukum pop tidak hanya berisi dunia hiburan, bahwa di dalam dunia hukum pop itu juga bisa berisi apa boleh buat pendidikan publik, informasi publik. Itulah kenapa dunia pop yang memang sangat dekat dengan di hiburan itu bisa juga mendidik publik, atau setidak-tidaknya diatasnamakan sebagai pendidikan publik. Maka kembali, kalau dikaitkan dengan Natswa sebagai pribadi, di dalam Natswa itu bisa saja ia seorang artis, bisa saja seorang presenter, bisa saja seorang aktor, aktris, tetapi apa boleh buat, ia juga bisa seorang pemikir dan pendidik publik. Ya, karena dunia pop boleh dan bisa serta mungkin dipakai untuk pendidikan publik. Nah, lalu siapa sejatinya Natswa atau mata Natswa atau talk show yang siapapun tuan rumahnya, hostnya, di mana sebetulnya positioningnya? Apakah dia penghibur atau pendidik publik? Itu terserah kedalaman niat mereka. Yang sedang kita urus hanyalah bahwa host show konten mereka memungkinkan untuk menjadi sekedar penghibur dan pendidik publik. Jadi hukum pop juga harus kita tatap secara lebih tenang dan lebih moderat, lebih berkeadilan. Sehingga kalau seseorang narasumber diundang ke dalam talk show yang memiliki hukum pop, itu mudah untuk mendatanginya, mudah untuk tidak mendatanginya. Jadi misalnya mata Natswa itu hanya berisi kuis yang lucu-lucu, mudah bagi Pak Terawan untuk mendatanginya atau tidak mendatanginya. Ekspektasi publik tidak akan besar, serius, dan dramatik, dan emosional. Tetapi cakupan yang luas dari mata Natswa itu, juga image atau stigma show itu agak tidak enak hati bagi sebagian dari kita untuk menyebutnya hanya semata-mata sebagai hiburan. Ia juga bisa diatasnamakan setidaknya, atau memang bertujuan menjadi bagian dari pendidikan publik. Ketika mata Natswa sudah diidentifikasikan sebagai lembaga resmi atau tidak resmi, bagian dari pendidikan publik, tidak mudah bagi seorang narasumber untuk datang maupun untuk tidak datang. Kalau datang, ia akan berhadapan dengan sebuah tanggung jawab dari estetik, etik, sampai logik. Ya. Jadi harus memiliki keterampilan dengan kesiapan dan vonis-vonis publik yang tidak ringan, bahkan cenderung keras, bahkan cenderung kejam. Itulah kenapa seorang narasumber yang dipanggil di sebuah talk show besar bisa berpikir lebih dari 2 kali untuk datang atau bahkan untuk tidak datang. Kesulitannya kalau datang, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Kesulitannya kalau tidak datang, lebih rumit lagi. Ia bisa diatasnamakan, walaupun ini bisa saja bersifat asumtif pengatasnamaan ini,
Kalau ia tidak datang, ia bisa disetarakan dengan sedang membangkangi mandat-mandat publik. Ini sebetulnya yang unik dan kadang-kadang yang jahat dan yang nakal dari dunia pop itu begitu. Padahal ini show biasa saja, sejatinya hiburan saja, sejatinya juga rating-rating biasa saja. Tapi karena cakupannya yang sudah mulai tidak sederhana, maka lu kalau tidak datang ke show gue, lu membangkangi mandat-mandat publik. Ini benar-benar sebuah kerumitan yang memang suka atau tidak suka harus kita terima secara lebih tenang. Ya, maka ketika Dr. Terawan ini tidak mendatangi show ini yang konon sebetulnya mengutus dirjen atau siapa, saya kurang presisi soal ini, tidak cukup dianggap otoritatif oleh pemilik show ini dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan otoritas tentu. Tapi jangan lupa karena betapapun ini adalah show dunia pop yang tunduk kepada hukum-hukum pop, bisa saja penetapan standar-standar itu juga sangat dipengaruhi oleh kualifikasi kriteria pop. Kalau diwakilkan tidak menjual. Kalau tidak bintang utamanya, ini kurang mendongkrak rating. Ya, soal-soal semacam itu saya kira sudah tidak perlu diperdebatkan secara rumit karena hukum-hukum pop memang menghendaki dunia itu. Tetapi untuk semata-mata lagi-lagi kerumitan yang di sebelahnya menyangka ketidakdatangan itu hanya mengganggu rating hukum pop juga tidak serta-merta bisa disematkan. Karena memang kalau Dr. Terawan datang itu publik pasti akan menaruh atensi yang relatif ekstra. Apa kaitannya dengan keadaan aktual di hari-hari ini yang memang kita sedang sangat ekstra untuk bersama-sama melewati ujian bernama COVID ini. Jadi kedudukan seorang Menteri Kesehatan sangat menantang untuk kita dengar. Jadi konstruksi pertama dari mata Najwa dan kursi kosong dari sudut pandangan hukum pop. Nah, maka kalau di dalam hukum pop itu ada soal-soal yang bersifat misalnya terlalu besar untuk diatasnamakan kepentingan negara, bahwa ini educating people, bahwa ini mandat publik, ya sepanjang ia tetaplah penghuni wilayah pop, sebaiknya soal-soal ini diucapkan dengan bersahaja. Bahwa betapapun show, betapapun pertunjukan itu tetaplah hanya, ya, tanpa bermaksud merendahkan atau menganggap konten kreatif itu tidak penting, ya, penting secara martabat dan perannya, tetapi ia tidak terlalu kita izinkan untuk dibahasakan lebih dari peran-peran yang semestinya. Ya, peran yang sangat jelas adalah konten dunia pop. Perkara dunia pop itu memiliki sebuah manfaat-manfaat tambahan yang krusial, yang kritikal, yang aktual. Wah, itu keberkahan yang lain lagi. Hanya kalau misalnya Prigi itu hanyalah seorang Facebooker saja, betapapun Facebook ini bisa untuk bermacam-macam, ya saya harus melatih diri saya untuk bersahaja. Betapapun saya hanya seorang Facebooker. Ini lebih adil kepada orang lain, adil kepada diri sendiri. Tapi bahwa di dalam Facebook saya bisa juga siaran malam-malam begini untuk mengartikulasikan sesuatu yang di dalam hati saya sedang bersungguh-sungguh, itu persoalan pribadi. Saya tidak bisa meminta publik, aku sedang bersungguh-sungguh. No. Niat baik pun butuh kerendah hatian. Banyak aspek-aspek yang terus kita bisa
elaborasi di dalam kedudukan pihak kita sebagai host, sebagai konten kreator, sebagai peraga hukum-hukum pop itu. Saya beberapa ukuran juga hidup di wilayah itu. Misalnya saya punya acara di YouTube, Humor Sufi, itu sebetulnya ya popisme biasa. Ya. Saya pernah punya acara di televisi kecil-kecilan, ya show atas nama saya sendiri. Nah, saya lalu dari kasus Mata Najwa itu tertarik melakukan identifikasi. Betapapun acara YouTube saya itu tetap dunia pop, betapapun show saya itu kecil atau besar itu dunia pop, tetapi sebetulnya saya sering gelisah juga kalau narasumber yang saya wawancara itu bukan narasumber yang bersenyawa dengan idealisme saya. Yang saya ingin berhadapan, berdampingan dengan beliau-beliau itu dalam satu alasan. Yang alasan itu sangat saya. Karena show di televisi itu kadang-kadang peran kita hanya bagian dari subgroup dari mesin besar. Ada banyak narasumber yang bukan saya, ada tema yang bukan saya, ada skenario yang bukan saya, dan itu membuat, jujur saja, membuat saya menderita. Alasan yang bisa menganulir penderitaan saya itu satu saja, bahwa saya sedang mencari nafkah. Di luar itu, konsep artistik, filosofi, chemistry, saya sebetulnya menderita. Mencari nafkah itulah yang menghibur saya. Betapapun itu, anak-anak saya butuh bayar SPP, istri saya butuh daster. Wah, mencari nafkah itu memang melatih kita untuk rendah hati di hadapan tekanan-tekanan. Tetapi sekaligus mengabarkan kepada saya sendiri, mengkonfirmasi kepada saya sendiri, sepop-popnya acaraku, baik di YouTube maupun di televisi maupun di apapun, bahwa pop itu membutuhkan rating, membutuhkan viewer, iya. Tetapi di dalam pop pun sebetulnya saya juga gatal menyalurkan idealisme-idealisme tertentu. Jadi saya tentu harus mengatakan ini bukan sebagai pembelaan kepada Najwa, tapi sebagai pembelaan kepada hukum-hukum logik. Bahwa dalam beberapa hal, Mata Najwa, show dengan portofolio yang sudah dengan jam terbang cukup, ya, pasti tidak sanggup mengabaikan panggilan-panggilan hati kecil itu. Bahwa ia selalu ingin menyuarakan apa-apa yang ingin disuarakan, betapapun memakai instrumen kebudayaan pop. Apalagi jika idealisme dan popisme itu sedang bertemu. Itu benar-benar sebuah ramuan talk show yang ideal. Ya. Panggilan hati kecil terakomodasi, rating terakomodasi, tema terakomodasi, jadilah ia ledakan. Karena semata-mata ini menganggap hanya demi konten, ya, yang bahasa yang di hari-hari ini sangat tipikal, demi konten, demi konten. Saya tidak terlalu berani menyematkan itu kepada Mata Najwa. Tapi sekali lagi, betapapun ada idealisme itu, lagi-lagi mari kita agak lebih rileks bahwa betapapun ia adalah acara televisi, adalah budaya pop yang membutuhkan lauk pauk, ornamen-ornamen, dan semacam pemandu sorak, ya, pemandu sorak yang bernama aneka variabel itu. Butuh perayaan, ya, seperti show Tukul Arwana itu kan memiliki gaya selebrasi
Yang membuat show itu menjadi selebratif karena memang unsur selebrasinya diciptakan di dalamnya itu. Jadi dua kenyataan ini mari kita tempatkan secara lebih moderat. Tentu ada nilai di sana. Tetapi nilai itu juga secukup pemerannya saja, secukup pemeranannya saja. Tidak lebih diangkat di luar pemeranannya. Ini yang di Indonesia atau di kebudayaan-kebudayaan manusiawi yang lazim, itulah yang menghinggapi budaya atas nama itu. Budaya atas nama itu misalnya begini, wah sejatinya saya siaran ini hanya ingin mencari follower, tapi mengatasnamakan, wah demi kemaslahatan bangsa dan negara, demi memerangi keadilan, demi menegakkan keadilan dan kebenaran, serta memerangi kebatilan misalnya. Ya, saya kira itu terlalu dramatik juga. Nah, terus sekarang kepada sisi narasumber. Ya. Narasumber di zaman yang demokratis ini tentu sangat boleh dan malah harus bersikap demokratis. Jadi kalau hanya mendatangi show dan tidak mendatangi show itu persoalan mudah. Karenanya tidak mendatangi show itu juga biasa-biasa saja. Mendatangi show juga biasa-biasa saja. Tapi kenapa dalam kasus yang ini tidak mendatangi sebuah show memiliki sebuah efek diskusi yang tidak cukup biasa-biasa saja. Nah, seorang narasumber apalagi dengan sebuah pemandatan publik memang harus sangat hati-hati. Hati-hati untuk memutuskan apakah sebaiknya datang dan apakah sebaiknya tidak datang. Karena ada sebuah elemen-elemen yang sangat peka di dalam sebuah stigma tertentu. Misalnya ketika sebuah show sudah sering dibahasakan atau sudah memiliki otoritas-otoritas, ia juga dianggap semacam saluran mandat-mandat publik, ya. Dan saya kira dengan rendah hati Mata Najwa memiliki portofolio itu, memiliki jam terbang untuk sampai di tingkat stigma itu. Karenanya tidak mendatangi show itu begitu saja, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju kepada anggapan yang muncul, anggapan itu bisa disematkan. Sebagai, kalau datang sebagai pihak yang memang menghormati mandat-mandat publik, kalau tidak datang bisa disematkan sebagai pihak yang tidak terlalu respect kepada mandat-mandat publik. Stigma ini tidak selalu valid dan tidak selalu benar. Tapi itulah kejahatan asumsi itu. Maka seorang tokoh, seorang figur, apalagi pejabat publik, memang harus menyadari hukum asumsi itu. Betapapun asumsi itu salah, betapapun asumsi itu benar, betapapun asumsi itu kita setujui atau kita tidak setujui. Jadi, setuju dan tidak setuju, salah atau benar, itu tidak mendesak lagi. Tapi apakah kalau eksekusi mendatangi atau tidak mendatangi itu menimbulkan spekulasi publik yang besar,
sebaiknya memang pejabat publik memiliki sebuah langkah yang lebih terukur. Saya tentu tidak dalam kapasitas menilai apakah kedatangan itu strategis. Ketidakdatangan beliau Pak Terawan itu malah itulah yang strategis. Hanya secara umum, kalau sebuah show itu sudah dilabeli oleh sebuah stigma yang melabeli itu publik sendiri, walaupun publik juga terpecah-pecah, terbelah-belah, ada lover, ada haters, tapi itu soal nanti. Anggap saja sebuah show ini sudah dengan daya tarik besar bagi publik, ia sudah punya label bahwa ia bagian dari corong publik itu. Karenanya narasumber sudah terikat kepada sopan santun, bahkan kepada asumsi itu. Ya. Nah, sampai di sini ya dialog ini sementara saya batasi sampai di sini karena tingkat keunikannya, kerumitannya, kompleksitasnya sebenarnya lebih dari itu. Kita mencoba untuk membangun sebuah peradaban, setidaknya peradaban diskusi, juga peradaban eksekusi. Jangan sampai eksekusi itu bisa menjadi persekusi dalam bentuk kekurang rendah hatian masing-masing pihak kepada pihak yang lainnya, karena dua pihak ini berhadapan dengan pihak lainnya, pihak ketiga, yakni ini gawatnya publik. Ya. Publik bisa saja tidak setuju kepada cara Matan Najwa mengeksekusikan narasumber yang tidak datang itu dengan kursi kosong. Ya. Publik bisa berspekulasi bahwa talkshow ini bersikap superior ya, dalam anggapan publik. Tidak semestinya seorang narasumber yang memiliki hak untuk tidak datang tidak hanya dieksekusi dengan cara semacam itu, tapi juga dipersekusi dengan gaya semacam itu, katakanlah. Kalau kata persekusi ini boleh dipakai di dalam kasus kursi kosong itu. Tetapi publik juga bisa menaruh harapan, kenapa tidak sebaiknya narasumber itu datang? Karena keadaan sedang membutuhkan jawaban-jawaban. Pertanyaan sedang membutuhkan klarifikasi, konfirmasi. Nah, tarik-menarik ini akan menjadi pembelajaran yang semoga asik ya dari kasus kursi kosong ini. Semoga mendewasakan seluruh dari kita ini yang cakupannya nanti kita punya cara-cara televisi yang lebih baik, lebih anggun, lebih civilized, lebih terpelajar, ya, lebih memuaskan hasrat-hasrat kemajuan, hasrat-hasrat pertumbuhan, bahwa hiburan itu juga hiburan yang menumbuhkan dari kecerdasan, inisiatif, sampai moral. Ya, hanya ngomong moral ini saya agak tersipu-sipu, tetapi ayolah kita buat tidak tersipu-sipu bahwa semakin bermoral sebuah pencapaian itu semakin penting untuk kemanusiaan. Dan kita segenap pertumbuhan itu akan membuat reaksi-reaksi kita itu menjadi terukur dan tidak perlu menuai bias, kontroversi, dan pelebaran-pelebaran yang kurang perlu. Kenapa? Karena prioritas kita sebagai bangsa di hari-hari ini sungguh sangat
butuh konsentrasi kepada hal yang inti. Ya. Kepada Pak Terawan, saya kira persoalannya bukan apakah mendatangi show Mata Najwa atau bukan, tetapi bagaimana publik bisa berdialog dengan menterinya. Dan soal itu mudah, karena tidak harus melewati show ini atau show itu. Saluran begitu merdeka dan banyak pilihan. Bahkan pemerintah sudah memiliki TVRI. Jadi seorang menteri boleh tidak mendatangi undangan ini, undangan itu, dan bukan boleh tidak boleh, memang sangat boleh. Tetapi mandat berdialog dengan publik memang harus dilangsungkan, apapun salurannya. Saya kira poin kepada beliau-beliau ini, publik yang butuh konfirmasi, bahwa publik bisa dikonfirmasikan lewat saluran apa saja, monggo. Yang penting itu terselenggara. Terus, kepada teman-teman yang memiliki acara-acara serupa, talkshow yang besar, yang banyak penontonnya, hati-hati kepada ujiannya. Karena semakin besar kekuatan show kita ini, selain dampak positifnya besar, godaannya juga besar. Kita ini kalau sudah membesar, bisa ya tergoda untuk menjadi hakim, tukang stempel, tukang vonis, dan merasa tidak dihargai hanya karena seseorang tidak mendatangi undangan kita. Ini tentu sebagai potensi godaan. Saya harap tidak semua teman-teman tergoda untuk itu. Saya hanya mengingatkan tentang potensi godaan yang kadang-kadang saya sendiri sering merasakan itu. Humor sufi di YouTube Coklat TV itu show kecil. Tapi kalau ada teman-teman yang kami undang, itu belum bisa mendatangi dengan berbagai alasan, ya. Kami sebagai manusia itu kadang-kadang juga, jangan-jangan karena beliau-beliau menganggap show saya ini kecil, sehingga tidak cukup layak untuk kebesaran nama mereka. Wow, itu sebagai godaan-godaan, kenakalan-kenakalan otak itu ada. Padahal teman-teman itu ya sibuk dan sahabat-sahabat kami yang baik hati saja. Itu godaan-godaan yang sebenarnya tidak perlu, tetapi ya selalu hadir sebagai sebuah ujian. Karenanya kursi kosong ini setidaknya harus kita hentikan sebagai kontroversi, tapi biarlah ya kita teruskan sebagai pembelajaran. Matur suwun, saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.